Masyarakat bisa berperan dalam pemberantasan korupsi. Ini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dari perkembangan teknologi digital, baik dari gadget yang dimiliki dan televisi yang publik, masyarakat sekarang bahkan orang awam pun dapat dengan mudah melihat, menyaksikan sejauh mana banyaknya kasus korupsi di negara kita, yaitu di bumi Republik Indonesia. Bahwa korupsi tidak hanya merugikan segelintir orang di negara ini. Beberapa kasus korupsi yang terkuak selama ini yang dilakukan oleh para pejabat di negara Republik Indonesia berdampak buruk bagi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, saya sebagai ketua dari lembaga Public Control, lembaga monitoring pembangunan dan pemantau korupsi, menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Namun sayangnya banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kontribusi mereka sangat krusial untuk memberantas korupsi. Padahal ya sekecil apapun kontribusi tersebut akan sangat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa masyarakat yang berintegritas sadar akan bahaya korupsi dan menghindari korupsi akan membentuk lingkungan yang anti korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Merangkum dari buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi yang saya unduh di situs ACLC KPK, setidaknya ada 5 peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kelima peran tersebut saya uraikan sebagai berikut. Pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Jadi, kata korupsi itu mulai dari diri sendiri, bahwa korupsi adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta rakyat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Namun kesamaan persepsi ini tidak akan muncul begitu. Mengapa? Karena agar dapat menolak dan tidak terlibat dalam korupsi, seseorang harus memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi, seseorang bisa dengan mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, ataupun sebaliknya, sudah tahu namun tetap dilanggar. Kedua, berlatih untuk berintegritas. Ini penting, seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi, jika seseorang mengakui bahwa dia orang yang jujur, maka pengakuannya akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjadi orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Bahwa lembaga anti rasuah kita sendiri, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, telah merumuskan 9 integritas untuk mencegah korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, atau yang disingkat Jumat bersepeda kakak. Tidak hanya bagi diri sendiri, nilai integritas juga harus kita ajarkan kepada lingkungan, terutama keluarga sebagai yang terdekat. Ketiga, melaporkan tindak pidana korupsi. Lihat, lawan, laporkan. Ya, ini juga sudah menjadi jargonnya KPK. Ketiga kata tadi tentunya punya arti dan makna.
Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus korupsi. Pelaporan masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam terbongkarnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga kakap. Maka dari itu, peran masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi sangat penting. Masyarakat yang anti korupsi tidak akan diam saja jika melihat korupsi di depan matanya. Namun dalam hal ini ada juga keengganan masyarakat untuk melapor. Salah satu alasannya karena kekhawatiran keselamatannya terancam. Kekhawatiran itu seharusnya dapat ditepis karena KPK akan melindungi identitas pelapor. Keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Ini merupakan poin catatan dan kita harus konsisten. Memberantas korupsi bukan hanya peran lembaga anti rasuah saja. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutupi celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Masyarakat yang memiliki kedudukan di pemerintahan atau perusahaan bisa melakukan perbaikan sistem secara langsung. Mereka bisa mengidentifikasi celah-celah korupsi, misalnya pada pengadaan barang dan jasa atau rekrutmen serta promosi pegawai, dan menutupnya dengan kekuasaan yang dimiliki. Namun untuk masyarakat umum, kontribusi untuk perbaikan sistem bisa dilakukan dengan membantu pemantauan layanan publik, melakukan kajian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, atau membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Kelima, kampanye dalam menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan, sehingga yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja. Seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu harus dengan sosialisasi yang serius. Bisa juga melalui aksi kreatif sebagai pemantik kesadaran anti korupsi seperti puisi, lagu, atau dongeng, dan lain sebagainya. KPK sendiri memiliki solusi bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi, yaitu dengan menjadi penyuluh anti korupsi atau paksi, atau ahli pembangun integritas atau API. Paksi dan API adalah insan yang kompeten dalam menyampaikan kampanye anti korupsi karena telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi KPK. Sejatinya masyarakat Indonesia berpotensi menjadi agen perubahan anti korupsi. Hanya perlu memunculkan kesadaran bahwa Indonesia yang lebih baik bisa diwujudkan dengan bantuan kita. Dengan peran serta masyarakat, bukan tidak mungkin korupsi akan menjadi barang langka lalu punah di negeri ini. Semoga. Salam semangat dan sukses. Dengan saya, Kalturo. See you again.